Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih di bab menerangkan bab keutamaan menahan hawa nafsu bagian ke-10. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad itu lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, bahkan daripada keluarganya sendiri. Kalau ada makanan atau minuman yang dikasih orang, atau rezeki yang dikasih orang, yang didahulukan adalah santrinya Ahlus Suffah sebanyak 70. Jadi santrinya dulu yang dikasih sebelum dirinya makan atau minum. Nabi Muhammad lebih suka makan atau minum sisa yang lain. Kalau yang lain sudah kenyang semua, baru Nabi Muhammad. Jadi kalau ada acara di rumah kita, utamakan orang lain. Jangan ngambil duluan, apalagi banyak. Dahulukan orang lain. Kalau niru Rasulullah, kalau niru Nabi Muhammad. Dan insya Allah itu yang lebih baik. Kemudian hadis yang ke-13, wa an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala ra'aituni wa inni la akhiru fi ma baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hujrati Aisyah radhiyallahu anha maghsyiyan alayya. Jadi di sini Abu Hurairah itu bercerita, saya pernah tak sadarkan diri di antara mimbarnya Nabi dan kamarnya Siti Aisyah. Jadi mimbarnya Nabi kayak begini nih, dengan kamarnya Siti Aisyah itu dekat. Jadi Abu Hurairah salah satu sahabat paling banyak meriwayatkan hadis, yang paling pintar, semaput. Bahasa Indonesianya itu mungkin kelengar ya. Kelengar maksudnya. Jadi tak sadarkan diri di situ. Fayaji'ul ja'i. Kemudian datang seseorang, fayadau rijlahu ala unuki. Kemudian orang yang datang ini naruh kakinya ke lehernya Abu Hurairah. Ditaruh sini, ekosoko ya. Karena apa kok begitu? Karena orang Arab dulu itu kalau ada orang mabuk, orang semaput, tak sadarkan diri itu biasanya adatnya itu ekosoko. Cetak kayak sokon begitu, ekosoko lah. Apa ya, disentuh pakai kaki gitu. Mau orang yang kelengar gitu. Yang ke orang tidak benar gitu loh, orang mabuk. Abu Hurairah dianggap orang mabuk. Kelengar, tak sadarkan diri di antara mimbar dan kamarnya Siti Aisyah. Wa yara anni majnun, orang laki-laki yang nganu leher saya pakai kaki itu mengira saya ini gila. Mabuk atau gila, sangku orang gila. Padahal Abu Hurairah itu termasuk sahabat paling pintar. Mabi min junudin, padahal saya tidak gila. Wa mabi illal ju', saya tidak gila, cuman saking laparnya sampai semaput.
Begitu. Ini Abu Hurairah ya. Abu Hurairah sahabat pilihan ini. Semaput gara-gara tidak ada yang mau dimakan, lapar. Jadi kita ini sudah enak sekali. Mana di antara kita ini ada yang semaput ya? Karena lapar tidak ada kayaknya tidak ada. Jarang kalau memang ada. Yang banyak itu semaput kekenyangan ya, belengke tangannya. Kalau semaput kelaparan itu tidak kayaknya. Nah, ini sahabatnya Nabi begini. Yang lebih mengharukan adalah hadis yang ke-14 ini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunah inda yahudiyyin fi salasina sa'an bin sya'irin, muttafaqun alaih. Rasulullah, kata Siti Aisyah, meninggal dunia, wafat dalam kondisi baju perangnya itu digadaikan kepada orang Yahudi namanya Abu Hashim. Orang Yahudi ini menerima gadaian baju perangnya Rasulullah, digadaikan dengan 30 sok dari gandum. Jadi menggadaikan baju perangnya dengan 30 sok gandum. Satu soknya gandum itu kurang lebih 2,5 kilo. Berarti kalau 30 sok berarti kurang lebih 75 kilo. Nabi Muhammad meninggal dunia dalam kondisi baju perangnya itu digadaikan kepada orang Yahudi, digadaikan dengan gandum sebanyak 30 sok atau 75 kilogram. Jadi tidak punya harta sama sekali ya. Tak ada gitu. Menahan nafsu agar supaya tidak cinta kepada dunia. Kalau kita begini, ngomong tetangga ya. Ngomong tetangga aja macam-macam ya. Rame ya. Rame. Tengah punya. Ini. Padahal umpama kita dalam posisi kondisi ekonomi lemah, sangat miskin, niat mengikuti sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu bukan wiridan, tak ya. Kondisi melarat, miskin, tidak ada yang mau dimakan, tidak cukup, sabar itu juga sunnah Nabi. Sedikit-sedikit sunnah Nabi, kita cinta Nabi. Berilah para sakone, nangis ya, cengeng, lah seroh, lah dudu. Aduh, odi mak daya meloloh ya kok. Tidak usah begitu ya, biasa aja, nirulah Nabi Muhammad. Mungkin dengan cara kita lebih banyak miskinnya, lebih banyak kurang ekonomi, kurang yang mau dimakan, mungkin itu yang dikehendaki oleh Allah lebih mudah masuk surga. Mungkin begitu kita tidak terima. Tak pada kita tangga. Hadis yang ke-15, wa an Anas radhiyallahu anhu qala rahana Nabi sallallahu alaihi wasallam dir'ahu bi syairin. Nih, perhatikan baik-baik biar kita ini tak terlalu mengutamakan makanan, selalu mengeluh dalam kondisi ekonomi tidak baik-baik saja. Biar tidak mengeluh. Nih, hadis yang ke-15, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menggadaikan baju perangnya bisyairin dengan gandum. Wa masyaitu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Nabi bi khubzin syairin, dengan bawa roti gandum dari gandum, wa ihalati sanikhatin, dan gaji gaji ya, sanikhatin yang sudah tengik baunya. Wah, coba gaji, salah gaji tengik baunya. Datang ke Rasulullah
Tidak ada lagi yang mau dibawa kecuali roti terbuat dari gandum dan gaji yang tengi itu. Walaqad sami'tuhu yaqul, dan aku mendengar, betul aku mendengar, kata Anas, yaqul, Nabi bersabda, ma asbaha li ali Muhammadin illa sa'un wala amsa. Fa in wa innahum latis'atu abyatin, rawahul Bukhari. Dan Nabi ketika didatangi, apa sabdanya? Keluargaku ini 9 rumah ya. 9 rumah keluargaku ini makannya setiap hari cuman 1 sok. Artinya 2,5 kilo, 2,5 kilogram dari gandum sehari dalam keluarga 9 itu. Dan itu pagi saja, sore enggak. Jadi keluarga Nabi ini makannya sekali sehari, pagi tok ya. Pagi tok itu pun 2,5 kilo dibagi menjadi 9 istrinya. Ayo coba, kenyang enggak? Enggak kenyang. Terus bagaimana? Ya enggak usah terus bagaimana. Kalau umpama kita kondisi ekonomi lemah, lagi sulit, niru hadis ini, riwayat Bukhari ini. Ya Allah, tidak ada yang mau dimakan, ada tapi sedikit, nirulah atau niat sunnah, mengikuti sunnah Nabi. Tidak usah pas mengeluh ke sana kemari, kemudian apa esoan, tak ada yang mau diet tok mas, pesa lah mas. Makanya ikut sunnah Nabi itu bukan urusan jenggotan saja, dahinya hitam, jubahan, sorbanan, enggak ya. Ini juga sunnah Nabi. Sudah Nabi ngelakonin ya. Umpama ada masalah keluarga atau masalah ekonomi yang sepertinya mau makan ini sulit, ya ini aja, inilah niru kanjeng Nabi gitu. Biar kita ini lebih mudah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Aduh, mata kuat karena umpamanya tidak kuat kalau jadi istri seperti ini. Ya, kalau tidak kuat berarti kita bukan orang pilihan ya, bukan orang pilihan. Lemele tibi ya. Ini Rasulullah ini, keluarganya makan hanya pagi saja, sore malam enggak. Itu pun sedikit ya. Bahkan Siti Khadijah itu kadang ketika menyusui putranya enggak keluar susu, susunya tidak keluar karena apa? Karena tidak ada yang dimakan. Siti Khadijah bajunya sampai tembelannya itu banyak sekali. Saking apa? Saking tidak ada. Semuanya itu dibuat untuk perjuangan agama. Nah, kadang ya, ini bukan kadang, ini cerita ya. Katanya dulu itu Kiai Abdul Karim, pengasuh pesantren Lirboyo, pendiri Lirboyo yang sekarang santrinya katanya sekitar 40.000 ya santrinya. Dulu Kiai Abdul Karim itu waktu diambil menantu oleh tetangganya, oleh orang di apa yang minta kepada Kiai Hasyim Asy'ari, minta menantu ya Kiai Abdul Karim itu. Kiai Abdul Karim itu namanya santri ya, tidak bisa kerja, ya bisanya cuma ngajar. Akhirnya mertuanya itu nggak tega, karena tidak tega menantunya yang bernama Abdul Karim itu pendiri Pondok Pesantren Lirboyo ngasih sepeda pancal ya, sepeda pancal. Karena tidak ada yang dimakan, sepeda pancalnya dijual. Jual ya. Karena tidak ada yang mau dimakan, dibuat beli beras. Sabar. Ya, kesabaran istrinya mungkin juga kesabarannya Kiai Abdul Karim. Akhirnya pondok pesantrennya menjadi pondok pesantren besar. Salah satu pondok pesantren terbesar di Indonesia. Santrinya katanya kurang lebih 40.000. Ya begini, mau nero ongguan, nero Rasulullah, insya Allah balasannya dari Allah itu luar biasa juga. Mau tak kuat, ya namanya tak kuat, tak masuk pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, ya biasa aja. Nah, hadis begini ini kita jadikan sebagai sandaran, sebagai apa ya,
pegangan hidup. Kalau kondisi lagi ekonomi tidak baik-baik saja, seret, ya niru Nabi Muhammad saja. Niru Nabi Muhammad ya. 2 kilo setengah, kesangain 10 bi Kanjeng Nabi. Cokop tah ya kau. Ada wah ngamuk ya. Lah mulai lah. Cak beli boleh dan nak jong ya kau. Jangan matua. Cak beli boleh lah jong. Apa ya manto tak pentos nih itu. Tak pentos maksudnya. Ini Rasulullah saja begitu ya. Makanya kalau orang betul-betul yang mengerti ilmu agama sampai kehidupan Rasulullah, insya Allah biasa-biasa aja. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.